Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nosa Prastianto dari kelas akuntansi malam semester 5. NPM saya 18 11 1001 3408 007. Di sini saya akan menyimpulkan tentang ekonomi syariah yang saya terima dari Bapak Sunarto selaku dosen ekonomi Islam. Pengertian menurut para ahli, ciri, tujuan, prinsip, ruang lingkup, dan sumber untuk pembahasan kali ini akan memberikan mengenai sistem ekonomi Islam yang dimana dalam hal ini menjadi pengertian ciri, tujuan, prinsip, ruang lingkup, dan sumber. Nah, agar lebih cepat memahami dan mengerti, mari kita langsung saja pengertian sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam merupakan suatu sistem ekonomi di mana dalam pelaksanaannya berlandaskan syariat Islam dengan berpedoman kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Dalam sistem ekonomi Islam mengatur berbagai kegiatan perekonomian seperti jual beli, simpan pinjam, investasi, dan berbagai kegiatan ekonomi lainnya. Pada pelaksanaan kegiatan ekonomi Islam, semuanya harus sesuai dengan syariat Islam dengan menghindari semuanya yang sifat maisir, goror, haram, zolim, iktikar, dan riba. Pengertian sistem ekonomi Islam menurut para ahli, menurut Hasanuddin, ekonomi Islam itu ilmu dan aplikasi petunjuk dan aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam memperoleh dan menggunakan sumber daya material. Menurut Sidki, ekonomi Islam adalah tanggapan pemikir-pemikir Muslim terhadap tantangan ekonomi pada zamannya. Nasution et al. Sistem ekonomi Islam itu suatu sistem ekonomi yang didasarkan pada ajaran dan nilai-nilai Islam. Nah, menurut Mr. Syarifuddin Prawinegara, sistem ekonomi Islam yang terjadi setelah prinsip ekonomi yang menjadi pedoman kerjanya dipengaruhi dan dibatasi oleh ajaran-ajaran Islam. Yang kelima ada Dr. Muhammad Abdullah Al-Arabi. Ekonomi Islam merupakan sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang kita simpulkan dari Itlaf, Al-Quran, dan As-Sunnah, dan merupakan bangunan perekonomian yang kita dirikan di atas landasan dasar-dasar tersebut sesuai tiap lingkungan dan masa. Profesor Dr. Zainuddin Ali, ekonomi Islam, kumpulan norma hukum yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis yang mengatur perekonomian umat Islam. Menurut M.A. Manan, ilmu pengetahuan sosial mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Nah, tujuan di sistem ekonomi Islam itu berdasarkan rujukan pada Al-Quran dan Sunnah, yaitu pemenuhan kebutuhan dasar manusia, yaitu papan, sandang, dan pangan, kesehatan, dan pendidikan untuk setiap lapisan masyarakat. Memastikan kesamaan kesempatan bagi semua orang, mencegah terjadi pemusatan kekayaan, dan meminimalkan ketimpangan dana distribusi pendapatan dan kekayaan di masyarakat. Memastikan untuk setiap orang kebebasan untuk mematuhi nilai-nilai norma, memastikan stabilitas dan juga pertumbuhan ekonomi. Ciri-ciri sistem ekonomi Islam. Dari penjelasan singkat pengertian sistem ekonomi Islam ini, kita dapat mengetahui beberapa karakteristiknya, yaitu adanya pengakuan terhadap hak individu, adanya pengakuan akan hak umat atau umum di mana hak umat lebih diutamakan dibanding hak lainnya, adanya keyakinan bahwa manusia hanya memegang amanah dari Yang Maha Kuasa, segala kelimpahan harta yang dimiliki manusia ialah berasal dari Allah yang Maha segalanya. Adanya pengakuan terhadap hak individu namun dibatasi agar tidak terjadi monopoli yang merugikan masyarakat umum. Adanya pengakuan akan hak umat atau umum di mana hak umat lebih diutamakan dibanding hak lainnya. Adanya konsep halal dan haram di mana semua produk, barang, dan jasa harus bebas dari unsur haram yang dilarang dalam Islam. Adanya sistem sedekah, yaitu distribusi kekayaan secara merata dari yang kaya kepada yang kurang mampu. Tidak memperbolehkan adanya bunga atau tambahan dari suatu pinjaman sehingga hutang piutang hanya memperbolehkan konsep bagi hasil.
dan terakhir adanya larangan menimbun harta kepada umat Islam. Hal ini dianggap menghambat aliran harta dari yang kaya yang miskin dan dianggap menjadi kejahatan besar. Prinsip ekonomi Islam. Pada pelaksanaannya, sistem ekonomi Islam mengedepankan prinsip-prinsip ekonomi yang bertujuan untuk mensejahterakan manusia. Adapun beberapa hal prinsipnya yaitu mencegah kesenjangan sosial, tidak bergantung kepada nasib atau keberuntungan, mencari dan mengelola kekayaan alam, melarang praktik riba, membuat catatan transaksi dengan jelas, mengutamakan keadilan dan keseimbangan dalam berniaga. Ruang lingkup sistem ekonomi Islam itu terdiri atas bai, akad, sirkah, mudorobah, muzoroh, musakoh, murabahah, khiyar, izarah, istisna, kafalah, hawalah, ran atau gadai, gaz, itilaf, wadiah, jualah, wakalah, obligasi syariah, reksadana syariah, efek bangun aset syariah, surat berharga komersial syariah, takmin atau asuransi syariah, syuk atau ma'aliyah atau pasar modal syariah, warokoh, tijariyah atau surat berharga syariah, salam, kord, sunduk, muasyat, audil atau dana pensiun syariah, hisabat jariyat atau rekening koran syariah, bai atau al-wafa atau jual beli dengan hak membeli. Sumber ekonomi Islam yaitu berdasar dari Al-Quran, yaitu sumber utama bagi ekonomi Islam. As-Sunnah An-Nabawiyah yaitu sumber kedua dalam perundang-undangan Islam. Dan terakhir ijtihad, yaitu adalah mengerahkan kemampuan dalam memperoleh hukum syar'i yang bersifat amali melalui secara istinbah. Sekian mungkin kesimpulan dari saya mengenai ekonomi Islam dari mata kuliah ekonomi Islam ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.